Oke, jadi teman-teman, di video ini aku pengen cerita atau share atau membagikan pengalamanku di mana di sini seperti yang kalian lihat aku melewati jalan yang kurang enak, padahal ini adalah perjalanan dari kota besar. Jadi ini aku perjalanan dari Surabaya menuju ke Gresik, ya mau pulang ke Lamongan. Nah, ini aku dari arah habis dari Citraland, perumahan Citraland, ya melihat-lihat di sana dari G-Walk tepatnya. Dan aku mengikuti Google Map. Nah, ini seperti kalian aku lihat, aku buka Google Map dan mengikuti Google Map karena ingin cepat gitu kan, ingin cepat sampai ke Gresik. Tapi ya seperti yang kalian lihat sendiri. Jadi ini pure aku belum pernah lewat sini sebelumnya dan aku mengikuti Google Map. Entah Google Mapnya mengarahkan kemana aja, aku nggak peduli. Pokoknya aku coba ngikutin. Karena menurut data dari Google Map ini lebih cepat gitu kan, lewat sini lebih cepat sampainya. Tapi ya kalau dilihat dari sini sih kayaknya bakalan lama sih kayaknya sih. Ini masih mending ya lewat jalan yang lumayan bagus ya. Nah, seperti yang kalian lihat di depan itu kok kayaknya meragukan gitu ya, ada hutan-hutan gitu. Wah, ini kayak di Bali tuh pohonnya dikasih sarung itu. Aku kurang tahu itu kayaknya kepercayaan agama Hindu atau seperti apa, jujur aku kurang tahu. Dan ini sebelah kanan ini adalah pemakaman. Kalau aku baca kemarin waktu lihat sini itu pemakaman Islam. Ya kalau nggak salah itu pemakaman Islam. Cuman ya ini lewatnya naik turun ini. Sebenarnya padahal ada jalan yang bagus tapi ya karena aku pengen coba dan pengen cepet sebenarnya. Cuman ya nggak selamanya Google Map itu menunjukkan jalan yang benar. Ya nggak selamanya Google Map itu menunjukkan jalan yang kita inginkan, yang cepat, yang itu. Padahal ya Google Map mungkin tidak mengetahui kondisi jalan yang sebenarnya. Oke, ini masih lurus. Nah, ya, jadi seperti yang kalian lihat di peta itu ya, yang di sebelah kiri video ini. Nah, aku tampilkan petanya biar kalian tahu ini sebenarnya arahnya kemana atau jalannya kemana. Jadi aku mengikuti Google Map. Pokoknya nurut aja dah pokoknya. Sejauh ini masih oke sih ya untuk jalannya ya. Dan karena lewat jalan yang kecil kayak gini itu aku nggak bisa aku nggak bisa ngebut, aku nggak bisa, ya harus pelan-pelan. Ya mau gimana lagi, ini kan perkampungan gitu loh, nggak bisa kita, meskipun nggak ada polisi tidur ya, karena biasanya ada banyak teman-teman itu yang kalau misalnya di perkampungan di jalan yang kayak gini itu banyak yang ngebut gitu loh. Ya jangan, meskipun nggak ada polisi tidur ya, kalian tahu kalau ini tuh jalan yang ada rumah-rumah warga di sini. Jadi mungkin nanti akan ada banyak aktivitasnya kayak gini. Ini kayaknya ada nikahan ya, ada hajatan lah. Tapi kayaknya belum ini ya, belum mulai hajatannya. Tuh ada kursi-kursinya masih ditumpuk. Nah biasanya warga-warga, ini ada polisi tidur. Nah biasanya warga-warga itu kan melakukan banyak aktivitas di sini. Kalau kita ngebut, ya bisa jadi kecelakaan, bisa jadi ini, kan gitu. Makanya kalau lewat jalan sini itu pelan-pelan. Dan inilah yang membuat jalan yang seharusnya menurut Google Map itu cepat, ya menurut Google Map itu waktunya cepat. Kalau nggak salah bedanya itu sekitar 30 menitan dari jalan normal yang biasanya aku lewati. Tapi karena jalannya seperti ini, aku nggak bisa ngebut, aku nggak bisa cepat. Jadi ya percuma. Meskipun jalannya motong, lebih dekat. Ya jalannya lebih dekat, tapi kan kendaraan kita kan, motor kita kan nggak bisa ngebut di sini. Jadi ya kecepatannya juga nggak terlalu bisa cepat.
Ini aja untuk 40 km per jam aja udah nunggu sepi dulu. Karena biasanya di jalan umum kan bisa 60-an kilometer per jam ya. Jalan normal. Kalau ini 40 km per jam aja udah harus nunggu jalan sepi dulu baru ini. Tuh lewat jalan yang seperti ini kan. Jadi ini juga sedikit pesan juga buat teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman nggak tahu jalan dan mencoba mengikuti Google Map, coba perhatikan Google Street View dulu sebelum memutuskan untuk oh ya aku ikutin Google Map. Sebelum ikutin Google Map, ya kalian coba buka Street View, lihat dulu lokasi kondisi jalannya seperti apa. Apakah kondisi jalannya ini jalannya lurus atau masuk pedesaan atau seperti apa. Nah ini selamat jalan. Nah ini kayaknya jalannya mulai bagus nih. Nah minimal jalan yang kayak gini lah ya, bukan pavingan kayak yang tadi. Nah jalan kayak gini ini kan bisa sedikit ini ya, meskipun di pedesaan tapi kan ya bisa ini, bisa sedikit lebih cepat lah. Oh ternyata sampai sini jalannya. Oke. Aku terima. Tapi kenapa ya? Aku nggak tahu kenapa sih. Kebanyakan jalan-jalan di kampung kayak gini, di ini, itu banyak kan itu jalannya pavingan. Ya nggak tahu kalian nyebutnya apa kalau jalan yang seperti ini. Ini kan apa ya? Kayak nggak tahu sih. Mungkin biar lebih awet juga. Jadi kalau ada kerusakan itu pergantiannya biar lebih murah gitu. Mungkin kayak gitu ya. Kalau jalan aspal atau jalan beton itu mungkin kalau rusak perbaikannya bisa memakan biaya yang cukup besar. Kalau kayak gini kan mungkin cuma diganti part-partnya aja atau bagian kecilnya aja. Mungkin kayak gitu ya. Aku kurang tahu ininya alasannya seperti apa. Dan nggak enaknya lewat jalan yang desa seperti ini, jalan masuk kampung seperti ini, itu adalah banyaknya polisi tidur. Itu yang dari tadi aku kesel. Dari tadi aku kesal kayak, wah. Ya, nggak tahu sih. Mungkin kalau naik mobil lebih enak, tapi nggak enak juga sih. Sama aja sih, mau naik mobil mau naik motor, tetap sih. Ya kayak pantat itu berasa kayak panas gitu, kayak gimana ya? Kalian pernah nggak kalau misalnya lewat jalan ini, lewat jalan manapun, terus banyak polisi tidur di sana gitu kan, jadi banyak apa ya, orang ada yang nyebut gajlukan ya, atau ya itulah ya. Sebenarnya bagus sih untuk biar kita itu pelan gitu kan. Bahkan di luar negeri itu kan jalan-jalan yang bagus itu dibikin kayak apa? Ada kayak bukan kaligrafi, kayak tempelan gitu seolah-olah jalannya rusak kayak gitu, untuk biar orang-orang pelan gitu kan, di jalannya pelan, nggak terlalu ngebut gitu. Kalau di sini, kalau di kita kan polisi tidur ya, atau nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya, police sleep. Enggak lah. Ya itulah ya. Nah, oke. Jadi di sini rumahnya ini cukup jarang sebenarnya, karena ada banyak yang sawah-sawah gini kan. Bentar, ini belok kiri beneran ini. Wow, bentar. Wow, oke, ya. Ini dulu waktu aku ini, jujur aku dulu pertama kali waktu lewat sini itu kan, itu aku kurang yakin sebenarnya. Emang lewat sini ya? Tapi Google Map menunjukkan lewat sini gitu loh. Ya udah gas aja gitu. Dan ternyata ya seperti kalian lihat jalannya seperti ini. Padahal ini di dekat Surabaya dan Gresik ya. Surabaya dan Gresik. Tapi ini sudah masuk wilayah Gresik ya. Sudah masuk wilayah Gresik. Nah, jalannya kayak gini. Dan kiri kanan nggak ada rumah, nggak ada lampu jalan juga. Ada cuman tiang listrik gitu doang. Tapi ya buat apa kalau nggak ada lampu gitu kan? Ini gimana kalau malam lewat sini? Misalnya nih, kalian dari Surabaya gitu kan, pengen ke Gresik, Lamongan, Bojonegoro, pokoknya ke barat lah ya.
terus kalian lewat jalan yang seperti ini. Makanya Google Map diturutin. Tapi nggak tahu sih. Cuman beberapa kali kalau misalnya aku ikut Google Map sih bener jalannya. Maksudnya jalannya bener dan bagus gitu. Cuman ya mungkin apesnya apesnya kali ini ternyata jalannya seperti ini gitu kan. Apalagi ini aku boncengan. Jadi nah ini jalannya kayak gini nih. Iya, ini harus pelan-pelan nih. Tuh, jalannya kayak gitu tuh. Jadi ternyata nggak hanya di tempat apa, misalnya kota-kota kecil gitu ya, yang jalannya rusak kayak gini ya. Ternyata di kota besar kayak Surabaya, Gresik itu kan, Gresik terkenal dengan pabrik-pabriknya gitu kan. Surabaya terkenal dengan ya mungkin bisa dibilang kota kedua terbesar di Indonesia ya. Mungkin bisa dibilang seperti itulah. Tapi ya ada jalan-jalan seperti ini sebenarnya di tempat, mungkin di beberapa daerah di Surabaya juga ada jalan yang seperti ini. Kalau kalian masuk ke pinggir-pinggir ya, Surabaya pinggir bukan Surabaya tengah, yang pinggir-pinggir itu mungkin ada banyak seperti ini. Cuman untuk di beberapa tempat di Surabaya Barat dan di Surabaya Timur itu, terutama di Surabaya Barat itu banyak sekali pembangunan perumahan, pembangunan rumah-rumah seperti Pakuwon atau Citraland itu kan banyak sudah dibangun, pemukiman sudah mulai dibangun lah ya, dan semoga kedepannya meminimalisir kondisi jalan yang seperti ini. Jadi jalannya juga dibangun juga lah. Nah, tapi di sebelah kiri, di sebelah kanan tadi itu nggak bisa lihat ya. Di sebelah kanan tadi itu ada perumahan yang cukup baru dan cukup bagus juga. Dan di depan nanti itu ada beberapa perumahan juga. Jujur di sini di pada saat ini aku berpikir bahwa loh, kok ada ya developer atau orang-orang yang membangun sebuah perumahan di tempat yang seperti ini? Apakah mungkin karena lokasinya perbatasan antara Surabaya dan Gresik yang belum banyak orang tahu, meskipun kondisi jalannya seperti ini ya. Nah, di sebelah kanan ini sebenarnya juga ada perumahan yang cukup bagus juga sebenarnya, cuman aku nggak masuk. Nah, itu yang membuat aku bertanya, nah, kok ada ya perumahan di sekitar sini? Dan kalau di depan nanti itu juga ada beberapa juga. Nah, ada yang tahu nggak kenapa developer itu membangun perumahan di daerah yang seperti ini dengan kondisi jalan yang seperti ini? Meskipun aku tahu lokasinya strategis karena bukan perbatasan ya, antara Gresik dan Surabaya, dan kebetulan ini sudah masuk wilayah Gresik, jadi mungkin harga tanahnya bisa lebih murah. Apalagi jalannya yang seperti ini, kayaknya harga tanahnya juga lebih murah dibandingkan dengan tanah di tempat yang mungkin lebih dekat ke Surabaya atau lebih strategis lagi. Atau mungkin itu memang rencananya seperti itu, memang rencananya sengaja dibangun perumahan dulu di sini, habis itu nanti jalannya diperbaiki, gitu kali ya. Karena ini mungkin bisa jadi salah satu jalan alternatif untuk dari Surabaya ke Gresik dan sebaliknya ke depannya mungkin. Nah, ini di sebelah kanan ini juga ada perumahan juga sebelah kanan ini, dan bukan cukup bagus lagi, bagus menurutku, udah bagus ya. Mungkin seperti itu ya mungkin ya. Jadi memang rencananya bangun perumahannya dulu gitu kan, karena harganya lebih murah ya kan. Harga tanah dengan kondisi jalan seperti ini mungkin lebih murah. Oh enggak, sebentar, itu di depan udah jalan besar loh itu. Oh iya, oh karena dekat jalan besar. Oh ya, oke, bukan ternyata. Kemungkinan karena ini dekat jalan besar. Oh iya, sudah dekat. Oh ya, oke. Oh ya, oke, ini menurut Google Map belok kanan, jadi aku belok kanan. Nah, di sini di lokasi ini itu banyak sekali pabrik-pabrik baru.
nggak ada yang lama juga sih, tapi ya banyak sekali pabrik-pabrik di sini yang memungkinkan bahwa mungkin ada banyak orang yang kerja di sini dan belum mendapatkan rumah, masih ngekos gitu. Jadi mungkin dibangun beberapa perumahan yang ada di sini. Mungkin ya. Dan ini kalau misalnya kita lurus terus itu akan sampai di kalau kalian tahu Lontar Sewu, salah satu wisata di Gresik, dengan salah satu tempat wisata di Gresik, Lontar Sewu. Itu bagus kalau malam. Kalau kalian pengen lihat videonya Lontar Sewu itu wisatanya seperti apa, kalian bisa cek link di description box di bawah. Aku sudah bikin videonya tentang Lontar Sewu. Nah, ini sudah mulai enak jalannya ya. Nah, ini juga perumahan ini, Menganti. Nah, aku pengen istirahat di sini dulu. Dan segitu saja videonya, semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.